Bab 721. Amelia, mengapa kamu ada di sini? Tanya David curiga. David, aku mencarimu, jawab Amelia. Kalau kamu perlu menemuiku, kamu bisa meneleponku atau mengirimi aku pesan. Kalau kamu terus menunggu di sini, bagaimana kalau aku tidak pulang? Tidak apa-apa, kalau kamu tidak pulang, aku akan kembali ke kampus saja, kata Amelia sambil tersenyum. Namun, senyumnya agak pahit, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Sudah larut malam, tidak aman bagimu untuk kembali sendirian, kan? Ada kantor polisi sementara di sebelah area perumahan ini di mana aku bisa menunggu taksi dan kembali ke kampus. David tidak tahu harus berkata apa padanya untuk sementara waktu, jadi dia berjalan dan membuka pintu sebelum berkata, ayo kita ngobrol di dalam. Amelia mengikuti David masuk ke dalam rumah. David menuangkan segelas air, menyerahkannya kepada Amelia, lalu duduk di sofa kulit dan bertanya, Amelia, apa yang kamu inginkan dariku? David, menurutmu aku suka pilih-pilih? Tanya Amelia. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Karena aku pikir kamu selalu menghindariku sejak kamu melarikan diri di tengah malam terakhir kali. Apa inisiatifku membuatmu berpikir kalau aku hanya seorang wanita yang suka pilih-pilih? Tidak mungkin. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi itu sebabnya aku jarang kembali ke kampus. Sibuk hanyalah alasanmu saja, aku tahu kamu harus berpikir begitu dalam di hatimu, kalau tidak, kamu bahkan tidak akan segan mengirimiku pesan. Meskipun aku dulu bergaul dengan anak-anak orang kaya seperti Leo dan Jacob, aku tidak pernah membiarkan mereka memanfaatkanku. Aku masih perawan, jadi tolong jangan menganggapku seperti itu, oke? Aku sangat menyukaimu, kata Amelia tiba-tiba sambil terisak. David bingung untuk sementara waktu. Dia telah melihat banyak pergolakan besar dan dia telah membunuh banyak penjaga tingkat dewa. Namun, ketika menyangkut wanita, dia sungguh bingung. Itulah mengapa dia akan selalu menghindari mereka sebanyak yang dia bisa. Terakhir kali, sesuatu hampir terjadi antara dia dan Amelia. Untungnya, dia diselamatkan oleh bibinya. Kalau tidak, dia tidak akan menerima pengakuan Celia. Menurutnya, dia harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Pada akhirnya, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari interaksi dengan Amelia. Namun, dia tidak berpikir bahwa Amelia akan datang kepadanya. David baru saja mengantar Ava pergi dan sekarang Amelia ada di sini. Rasanya ada beban di punggungnya. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang bajingan. Berapa banyak pria di luar sana yang bermimpi memiliki begitu banyak wanita cantik terpopuler datang ke pintu rumah mereka. Sangat masuk akal setelah Sarah berselingkuh, dia harus memiliki mentalitas menjadi seorang pendendam. David hanya akan mengatakan, ya tanpa berpikir ketika dia menghadapi hal semacam ini. Sangat disayangkan bahwa dia telah disembuhkan oleh Celia. Gadis yang telah menunggunya selama bertahun-tahun ini adalah orang yang tidak bisa dia kecewakan. Karena itu, David hanya bisa meminta maaf kepada semua orang. Amelia, aku sungguh tidak berpikir seperti itu. Kalau begitu katakan padaku, apa pendapatmu tentang diriku? Kamu luar biasa dan cantik. Lalu kenapa kamu tidak menyukaiku? Bahkan saat aku datang kepadamu, kamu ingin melarikan diri. Di Universitas South River, aku menganggap diriku tidak lebih buruk dari Luna dan Ava, kata Amelia sambil terisak. Amelia, aku sudah punya pacar, jadi tolong jangan lakukan ini. Kita bisa berteman, David berpikir sejenak dan berkata. Mustahil, kamu berbohong kepadaku, kan? Aku tahu kamu berpikir kalau aku kotor, jadi itu sebabnya kamu mengatakan itu untuk membuatku marah dan mencoba membuatku menyerah, tetapi aku sungguh tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu bisa mencobanya kalau kamu tidak percaya padaku. Amelia berdiri sambil menangis. Kemudian, dia datang dan memeluk David. Amelia, tenanglah, kata David tak berdaya. David, aku tidak bisa tenang. Aku menyukaimu dan aku ingin memberikan diriku kepadamu untuk membuktikan kalau aku sungguh bersih. Kamu melarikan diri terakhir kali tetapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Setelah Amelia selesai berbicara, dia mencium bibir David saat dia lengah. Bab 722.
David hanya bisa merasakan aroma manis di wajahnya. Lalu, bibir merah manis Amelia menempel di bibirnya. David merasa sedikit tersesat. Apakah aku dicium secara paksa? Sebelum David sadar kembali, mulutnya dipenuhi rasa manis. Saat ini, wajah menangis Celia tiba-tiba muncul di benak David. Tidak, dia bukan Celia. Tidak, aku tidak bisa melakukan apapun untuk mengecewakannya. Dia adalah pacar resmiku. David sadar kembali dan Amelia masih menciumnya. David bergidik dan Amelia tiba-tiba terbang mundur sebelum duduk di lantai. Amelia yang akhirnya bereaksi, mendapati dirinya duduk di lantai dan menangis keras dengan rasa sakit yang menusuk di pantatnya. Hah. Daud bingung. Setelah beberapa saat, David bangkit dan berjongkok di samping Amelia sebelum berkata pelan, "Maafkan aku, Amelia." Hah. Yang menyambutnya adalah tangisan Amelia yang semakin kencang. Jelas sekali, dia dikejutkan oleh ledakan energi David yang tiba-tiba. Amelia, kamu tahu aku dicampakkan oleh Sarah semester lalu dan aku belum pulih. Aku dan Sarah sudah bersama selama 4 tahun dan aku selalu menjadi utusannya. Kalau dia bilang dia lapar di tengah malam, aku langsung membeli makanan dan mengirimkannya ke asramanya meski ada badai. Untuk ulang tahunnya, saya membelikannya ponsel terbaru dengan uang yang saya peroleh setelah bekerja paruh waktu selama 3 bulan. Pada akhirnya, dia mencampakkanku karena Leo lebih kaya dariku dan bersedia membelikannya tas dan membawanya ke hotel bintang 8. Hubungan 4 tahun kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang anak kaya yang rela mengeluarkan uang untuknya. Dia bilang dia ingin memberiku hal terindah di hari pernikahan kami selama 4 tahun. Jadi, aku tidak pernah menyentuhnya, tapi pada akhirnya, dia tidur dengan Leo hanya dalam beberapa hari. Siapa yang mengerti rasa sakit di hatiku? Jadi bisakah kamu memberiku waktu? David tulus saat mengatakan itu. Sejujurnya itu hanya untuk menghibur Amelia. Kalau tidak, dia tidak tahu apa lagi yang akan terjadi malam ini. David merasa setelah kepergiannya kali ini, ia tidak boleh terlalu sering kembali ke kampus. David tidak mampu menyinggung salah satu dari wanita ini. Jika mereka adalah musuhnya, dia akan membunuh mereka saja. Namun, apa yang harus dia lakukan terhadap wanita yang begitu menindasnya? David tidak bisa menggunakan kekerasan. Karena itu, dia hanya bisa menghibur mereka dan memikirkan rencana selanjutnya nanti. Hari ini dia hanya bercanda dengan Ava yang mengatakan bahwa dia harus melindungi dirinya sendiri di luar sebagai seorang laki-laki. Kini, dia dicium paksa oleh Amelia. Bab 723. Setelah mendengar perkataan David, Amelia berhenti menangis dan mengangkat kepalanya hingga memperlihatkan wajah menangis yang lembut. Dia memandang David dan bertanya, "Benarkah?" "Tentu saja Amelia, kamu sangat cantik dan pemberani. Tidak ada salahnya memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri, tapi kejadian Sarah itu sangat memukulku, jadi aku belum siap menerima hubunganku selanjutnya. Mohon maklumlah," pura-pura David untuk menjawab. Dia hanya bisa berusaha menenangkan Amelia sebisa mungkin. Dia bahkan tidak berani bercerita tentang Celia. Kalau tidak, dia takut Amelia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Banyak orang mengatakan bahwa wanita yang sedang jatuh cinta memiliki IQ negatif dan sangat gila. David akhirnya melihatnya hari ini. "Maukah kamu memilihku ketika kamu bisa melupakannya?" Amelia memandang David dan bertanya dengan serius. Aku juga tidak tahu, karena aku sedang tidak mood memikirkan masalah ini, dan aku tidak tahu sampai kapan aku akan menjalin hubungan lagi, Amelia. Kalau kamu bertemu orang yang tepat, tolong jangan buang-buang waktumu untukku ya. Karena aku tidak bisa menjanjikan apa-apa dan mungkin akan berakhir sia-sia, usul David. David, aku akan menunggumu. Berapa lama pun, aku akan tetap menunggu. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku kesempatan setelah melupakan Sarah. Aku pasti akan menunggumu. Hargai kamu, karena aku tidak akan pernah bertemu orang yang lebih baik dari kamu, kata Amelia tulus. Amelia, kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak sebaik yang kamu kira. Kalau tidak, aku tidak akan dicampakkan oleh Sarah, kata David sambil tersenyum masam. Itu karena dia bodoh.
Kamu telah melakukan begitu banyak untuknya, dan dia tidak tahu bagaimana menghargainya, tapi aku tidak akan seperti dia. Aku mudah puas. Bangun dulu dan kita bicarakan ini nanti. Perencanaan tidak bisa bertahan lebih lama dari perubahan. Aku benar-benar sedang tidak mood untuk memikirkannya saat ini. David membantu Amelia berdiri. Aduh, sakit, seru Amelia. Kemudian, Amelia tersandung. Lututnya lemas dan dia hampir terjatuh, jadi dia menyandarkan seluruh tubuhnya pada David. David hanya bisa menopang Amelia dan perlahan berpindah ke sofa. Kamu baik-baik saja. Di mana lukanya? Begini, aku punya sedikit pengetahuan tentang pengobatan tradisional, jadi aku bisa mengobati beberapa luka ringan, tanya David dengan nada menyesal. Amelia juga menjadi primadona di hati banyak anak laki-laki di South River University. Meski berinisiatif mencium David dan David menjadi korbannya, pada akhirnya Amelia tetap mendapat beberapa keuntungan darinya. Alhasil, David malah melukai Amelia dengan ledakan energinya, sehingga ia merasa sedikit menyesal. Untungnya, dia tahu tentang pengobatan tradisional kuno. Summerland dan cedera ringan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Aku baik-baik saja. Ini, hanya sedikit sakit di pantat. Aku mungkin terluka saat terjatuh ke lantai setelah kamu mendorongku, ucap Amelia lembut dengan wajah memerah. David terdiam saat mendengar cedera yang dialami Amelia. Bagaimana dia akan memperlakukan bagian tersebut? David harus menggunakan perawatan jarum sehingga tidak bisa melalui pakaian. Namun, jika dia melepas pakaiannya, itu akan menjadi lebih tidak pantas. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke rumah sakit? David berkata dengan malu-malu. Apa kamu tidak tahu pengobatan tradisional? Kenapa aku harus ke rumah sakit? Kamu bisa mengobatiku secara langsung. Lokasi cederanya cukup istimewa, jadi saya akan membawamu ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Kalau dokter laki-laki memeriksaku, bukankah dia yang akan mendapat untung? Kamu tinggal mengobatiku. Aku tidak keberatan jika kamu memanfaatkanku. Amelia, kita masih berteman, reputasimu akan hancur jika tersiar kabar. Aku tidak bisa melakukan itu, ucap David sambil menggeleng. Aku tidak memintamu melakukan apapun. Saat ini, kamu adalah seorang dokter dan aku adalah seorang pasien. Lagi pula, kamu hanya membantuku mengobati lukaku. Ada juga dokter laki-laki di departemen itu. Kebidanan dan konten. Apa masalahnya? Aku bahkan tidak bisa berjalan sekarang. Bagaimana saya bisa pergi ke kelas besok jika Anda tidak membantu saya? Lagi pula, kamulah yang menyakitiku, jadi kamulah yang bertanggung jawab atas hal ini, ucapnya. Amelia dengan marah. Tetapi, David masih ingin mengatakan tidak. Namun, dia disela oleh Amelia sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Jika kamu tidak membantuku, bawalah aku pulang. Aku tidak akan pergi ke rumah sakit apapun yang terjadi. Oke, aku akan membantumu memeriksanya. David berkata tanpa daya. Ini bukan pertama kalinya dia memeriksa seorang wanita. Sebagai seorang dokter, David perlahan-lahan memperbaiki mentalitasnya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Amelia bertanya dengan wajah memerah. Garis air mata di wajahnya masih ada. Berbaring saja, kata David. Bukankah aku harus melepas celanaku? Amelia bertanya, tersipu. Biarkan aku melihat apakah ini serius dulu. Baiklah kalau begitu, kata Amelia kecewa. Bab 724. David baru saja mendorong dengan kuat, sampai-sampai Amelia mengira dia harus melepas celananya. Amelia berbaring di sofa. Dia mengatupkan giginya saat dia bergerak. Dia sangat kesakitan. Saat didorong oleh David, Amelia merasa ingin terbang. Setelah itu, Amelia merasakan sakit yang menusuk di bagian bawahnya. Lantai kayunya sangat keras, dan bisa dibayangkan bagaimana rasanya setelah jatuh dari tempat setinggi itu. Amelia menangis terseduh-seduh tadi antara lain karena David mendorongnya, di sisi lain juga karena rasa sakit yang luar biasa di pantatnya. Toleransi seorang gadis terhadap rasa sakit sangat rendah. Baiklah, kata Amelia sambil berbaring telungkup. Saat David meletakkan tangannya di atasnya untuk bersiap menggosok area yang terluka, Amelia menjerit keras. Aduh, sakit. Yah,
Aku tidak bisa melihatnya dan bahkan menyentuhnya. Bagaimana saya bisa mengobatinya? Dengan persetujuan Amelia, David mengangkat sedikit pakaiannya hingga memperlihatkan bagian yang terluka. Kemudian, David memulai perawatan jarum akupuntur. Amelia memang terluka. Untungnya tulangnya tidak patah. Jika tidak, ini akan sedikit merepotkan. Jika tulangnya terluka, meskipun dia adalah seorang dokter jenius, dibutuhkan setidaknya 1 minggu untuk sembuh. David mulai melancarkan peredaran darah di tubuh Amelia. Selama tulangnya baik-baik saja, cedera kecil ini bisa dikatakan sangat mudah bagi David, yang telah mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland. Setelah itu, kemerahan dan bengkaknya hilang. David mencabut jarumnya dan berkata setelah berbalik, "Selesai. Lihat apakah kamu bisa berjalan." Wajah Amelia memerah. "Hah, tidak terlalu sakit sekarang." Amelia berdiri dan mengambil 2 langkah. Meski belum pulih sepenuhnya, namun sudah lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, hal itu tidak mempengaruhi jalannya sama sekali. Itu keren. Saya tidak tahu apakah David tahu tentang kedokteran. Bagaimana? Tanya Daud. Aku sudah sembuh. David, kamu luar biasa. Amelia berkata dengan gembira. Baguslah kamu baik-baik saja. Seharusnya akulah yang harus disalahkan. Seharusnya aku tidak mendorongmu terlalu keras dan akulah yang bertanggung jawab atas luka yang menimpamu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga harus bertanggung jawab. David tidak ingin membahas topik ini, jadi dia berkata, biarkan aku mengantarmu pulang. Baiklah, jawab Amelia dengan perasaan sedikit sedih. Tadinya Amelia merasa bahagia, namun kini karena David bersikeras untuk membawanya pulang, ia langsung merasa sedih. David bisa melihat perubahan emosi Amelia dan hatinya pun melunak. David bisa membunuh musuhnya tanpa ragu-ragu, tapi jika menyangkut teman-temannya, dia tidak bisa begitu biadab. David berpikir ini adalah kelemahannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya dalam jangka pendek. Bab 725. Ini sudah larut malam, jadi kenapa kamu tidak menginap di sini saja? Kamar yang kamu tempati belum ada yang ditempati sejak terakhir kali kamu datang, kata David sambil menghela nafas. Oke, jawab Amelia langsung. Kesedihannya segera berubah menjadi kebahagiaan. David tidak punya pilihan selain menghela nafas sedih. Seorang wanita akan mengubah suasana hatinya secepat dia membalik halaman. Dia memiliki suasana hati yang berbeda setiap detiknya. Kalau begitu aku naik dulu, cepat istirahat, ucap David lalu naik ke atas. Amelia melihat sosok David pergi dan tidak berbalik hingga menghilang menaiki tangga. Kemudian, dia menatap pemandangan malam di luar jendela dengan bingung. David naik ke loteng. David bermaksud melepas pakaiannya dan melompat ke dalam kolam untuk mandi, namun dia ingat ketika separuh pakaiannya terlepas, dia tidak sendirian malam ini. Amelia masih di bawah sana. Akan buruk jika dia lewat dan melihatnya. Jadi, David mengenakan kembali pakaiannya. Setelah itu, dia berjalan kembali ke kamar, berganti pakaian menjadi celana pendek ketat, dan keluar. Dengan itu, dia melompat ke dalam kolam. Air di kolam renang diganti setiap hari, sehingga kualitas airnya tidak ada masalah, dan juga sangat bersih. Setelah beberapa putaran, David bangkit dan beristirahat di kursi tepi kolam. Kehidupan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia bayangkan sebelum dia mendapatkan sistemnya. Kekayaan yang tak ada habisnya dan banyak wanita cantik di sekitarnya. Walaupun dia sudah memiliki Celia dan dia tidak ingin menjadi bajingan yang akan jatuh cinta pada setiap wanita yang dilihatnya, tetap saja menyenangkan rasanya disukai oleh wanita cantik. Kekuatannya juga telah mencapai pangkat dewa tertinggi, yang menempatkannya di puncak dunia. Bisa juga dikatakan bahwa dia telah mencapai titik di mana dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Kini David hanya membutuhkan kekuatan pikirannya untuk menerobos, lalu menaikkannya hingga batas level dewa dan mencapai level dewa sejati. Ketika itu terjadi, dia akan benar-benar berdiri di puncak dunia. Pada saat itu, bahkan jika semua petarung tingkat dewa tertinggi di dunia bergabung bersama, dia tidak akan takut sama sekali pada mereka. Ini mungkin yang diimpikan semua pria. Namun, hal itu disadari oleh siswa miskin seperti dia. Namun,
Dibutuhkan 10.000 poin kemewahan agar kekuatan pikirannya dapat menembus dan 9.000 poin untuk meningkatkan kekuatan pikirannya ke tingkat dewa sejati. Dibutuhkan total 19.000 poin kemewahan. David menyalakan sistem dan melihat poin kemewahan. Dia telah mencapai 5.247 poin. Ia yakin dalam waktu dekat akan mencapai 10.000. Selama kekuatan pikirannya mencapai level dewa, David merasa kekuatannya tidak akan jauh dari Mason. Masa depan yang menjanjikan. David berbaring di kursi di samping kolam dan menghela nafas sambil memandangi bintang-bintang di langit malam. Atap kolam terbuat dari kaca temperet sehingga bisa melihat langit berbintang. Seperti yang diharapkan dari sebuah rumah senilai 400 juta. Ada alasan mengapa rumah itu begitu mahal. David memandangi pemandangan indah di langit dan perlahan menutup matanya. Kemudian, dia tertidur. Mungkin dia terlalu lelah sepanjang hari. Ini adalah rumah pertamanya, dan di sanalah dia juga merasa paling terikat. David bisa tidur nyenyak dan pikiran tenang saat berada di sini. Saat ia merasa pusing, David merasakan basah dan hangat di bibirnya. Dia tidak menyadarinya. Ah! Sebuah teriakan membuyarkan lamunan David. Ketika David membuka matanya, dia melihat wajah lembut di depannya. Bab 726 pipi Amelia memerah dan dia menutup mulutnya, sedikit takut melihat David. Baru pada saat itulah David menyadari bahwa itu sama sekali bukan mimpi. Amelia menciumnya lagi. David tidak tahu bagaimana harus bereaksi sejenak. Saat itu, Amelia membungkuk dan menyandarkan kepalanya di bahu David. Kemudian, dia mendesah di telinganya dan berkata dengan lembut, "David, apa yang kamu inginkan? Selama Anda mengatakannya, saya setuju." David langsung tergoda dengan daya tarik Amelia yang terlihat jelas. Saat ini, dia sangat ingin tidur dengan Amelie di tempat ini. Dalam situasi ini, manusia normal manapun tidak akan mampu menahan diri. Wajah dan badan Amelia harus di atas angka 95. Namun, alasan mengatakan kepadanya untuk tidak melakukannya. Meskipun dia bukan orang suci, dia tetaplah orang yang berprinsip. Jika dia tidur dengan Amelia sekarang, dia akan merasa nyaman untuk saat ini, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana dia akan menghadapi Amelia? Dia tidak bisa memberinya pengakuan yang layak diterimanya setelah ini. Bagaimana dia menjelaskan hal ini kepada Celia? Gadis ini telah mencintainya dan menunggunya begitu lama. David mengeluarkan kekuatan pikiran yang kuat untuk mengendalikan keinginannya. Dia menenangkan diri perlahan, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Amelia, jika kamu melakukan ini lagi, kita bahkan tidak akan berteman. Sebelum kita menjalin hubungan, aku tidak akan melakukan apapun denganmu. Jika saya melakukannya, itu tidak bertanggung jawab terhadap Anda dan diri saya sendiri. Tolong bangun." Amelia tidak menyangka David akan menjawab seperti itu. Melihat David sedikit marah, Amelia hanya bisa berdiri dan mundur dari tubuh David. Teks Hak Cipta 2024 Novel Drama, org. Lalu, dia berkata dengan nada minta maaf, "Maafkan aku David. Aku sangat mencintaimu, aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Aku bersumpah aku hanya melakukan ini padamu, dan aku baru saja memberimu ciuman pertamaku. Meskipun ada rumor negatif tentang saya tahu bagaimana melindungi diri saya sendiri. Tolong percaya padaku." David bangkit dan berkata, "Saya akan kembali beristirahat. Kamu juga harus istirahat lebih awal." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan kolam, meninggalkan Amelia dalam keadaan linglung. David benar-benar berbeda dari pria lain. Apa yang harus saya lakukan? Sepertinya aku sudah semakin jatuh cinta padanya. David berbaring di tempat tidurnya setelah dia kembali ke kamarnya. Dia menarik kekuatan mentalnya dan terengah-engah. Saat ia memejamkan mata, ia bisa melihat tubuh Amelia yang menakjubkan. Saya tidak tahan dengan ini. Kotoran. David mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Celia. "David, apakah kamu merindukanku?" Segera, Celia membalas pesannya. "Celia, iya, benar. David, berapa?" "Celia, sangat. Aku selalu merindukanmu." "David, Celia, aku juga merindukanmu. Tunggu aku akan kembali ke ibu kota lusa." "Celia,
Baiklah, semoga perjalananmu aman. David, kamu harus bersiap-siap. Celia, tidak, maksudmu. David, aku hanya akan bersikap kasar padamu. Celia, tapi aku, David, apa? Celia, aku sedang menstruasi. 1, F. teriak David. Bab 727. David dan Amelia kembali ke kampus keesokan harinya. Ketika sebuah Bugatti Veyron melaju ke South River University, hal itu memicu serangkaian pertanyaan. Hampir semua orang menoleh untuk melihatnya. Mobil sport ini terlalu mewah dan terlalu menawan. Setelah David memarkir mobilnya, Amelia membuka pintu dan turun dari kursi penumpang. Meskipun tidak terjadi apa-apa antara dia dan David kali ini, bisa keluar dari mobilnya untuk dilihat oleh begitu banyak teman sekelasnya adalah pernyataan kepemilikan seluruh Universitas South River. Dia tidak kembali ke kampus dalam semalam, jadi rumor ini pasti sudah menyebar sekarang. David pasti akan terlibat dalam kontroversi ini dan dia tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah apapun yang terjadi. Bukankah itu Amelia, salah satu dari 3 primadona kampus? Mobil siapa itu? Mobil ini juga ada di kampus terakhir kali. Saya pikir itu milik David. Kotoran. David dan Amelia berkumpul. Apakah mereka tidur bersama tadi malam? Seharusnya begitu. Mereka pasti sudah tidur bersama sejak mereka kembali bersama pagi ini. Amelia memandang para siswa yang tersebar di sekitarnya dengan senyuman di wajahnya. David juga keluar dari mobil saat ini. Dia tahu membawa Amelia kembali ke sekolah akan menjadi hal yang kontroversial. Ia ingin Amelia keluar dari mobil saat mereka berada di luar kampus karena menurutnya hal itu akan mempengaruhi reputasinya. Namun Amelia enggan turun dari mobil. Dia bilang dia tidak takut, dan dia bahkan mengatakan bahwa pendapat orang lain adalah urusannya sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan David. Lagi pula, dia tidak bisa memaksanya keluar dari mobil. Karena Amelia perempuan dan dia tidak takut, apa yang harus dia takuti? Dengan statusnya saat ini, selama dia memiliki hati nurani yang bersih dan jujur, dia sama sekali tidak memilikinya. Perlu peduli dengan pendapat orang lain. David, aku pulang dulu, ajak Amelia. Oke, selamat tinggal, jawab David. Ia tahu fakta bahwa ia dan Amelia kembali ke kampus bersama akan segera menyebar ke seluruh kampus. Namun, dia tidak peduli. Lagi pula, dia akan pergi ke ibu kota besok. Saat kembali ke kelas, Patrick dan yang lainnya mengacungkan jempol. Cara Ava memandang David agak tidak bisa dijelaskan. Dean juga senang. Jika David bersama Amelia, maka tidak ada yang akan bersaing untuk mendapatkan Ava bersamanya. Dia bahkan menipu David dan membuatnya kehilangan banyak uang kemarin. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Kelas pagi berlalu dengan cepat. Sore harinya pihak sekolah mengadakan pesta selamat datang untuk menyambut mahasiswa baru tahun ini di South River University. David akan berbicara di pesta penyambutan sebagai senior. Di dalam kastil tua keluarga Chris di Falconia. Setelah berhari-hari pulih, tubuh Bond perlahan pulih. Ia tidak lagi keriput dan kurus seperti saat pertama kali bangun tidur. Namun, ia masih belum pulih ke kondisi primanya. Lagi pula, dia sudah tertidur selama hampir 400 tahun. Semua fungsi tubuhnya menurun drastis. Dia tidak bisa pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, dan itu membutuhkan waktu yang tepat. Kini, ia hampir setiap hari membenamkan tubuhnya dengan harta surga dan bumi. Selain itu, ia juga akan mengonsumsi berbagai suplemen. Tubuhnya pernah mencapai tingkat di atas puncak tahap dewa, jadi dia tidak kesulitan menanggung semua ini. Namun, dia baru saja bangun tidur, jadi penyerapannya agak lambat. Ia perlu mengembangkan fungsi tubuhnya secara perlahan agar semuanya bisa diserap lebih cepat. Pada akhirnya, dia akan kembali ke kejayaannya yang dulu, alam di atas puncak tahap dewa. Bond kini mencari informasi tentang 5 kekuatan utama. Ide awalnya adalah setelah pulih ke puncaknya, dia akan segera menghancurkan 4 kekuatan utama yang tersisa dengan sangat mudah. Hal ini agar keluarga Chris bisa berdiri di puncak dunia. Namun, kini rencana itu berubah. Dia tidak akan bisa kembali ke puncaknya dalam jangka pendek. Oleh karena itu,
dia hanya dapat melakukan ini selangkah demi selangkah. Tadinya ia akan beraksi di Summerland dulu, namun kini, tampaknya tidak semudah yang ia bayangkan. Itu terutama karena dia tidak bisa mendapatkan informasi detail tentang Summerland. Jika dia tidak memahami sesuatu, maka akan ada hal-hal yang tidak bisa dia prediksi. Bond tidak menyukai situasi seperti ini. Dia ingin mengenal musuhnya dengan baik sehingga dia bisa menjamin kemenangannya. Dia tidak bisa memberikan lawannya kesempatan untuk melawan. Sayangnya, dia tidak dapat kembali ke puncaknya untuk saat ini. Jika tidak, dia tidak akan memiliki rasa takut di dunia ini di mana kekuatan tempur tertinggi hanyalah seorang Guthrunker puncak. Bahkan jika dia sendiri yang bertarung melawan semua kekuatan, dia masih bisa menang. Tok 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 itu adalah suara seseorang yang mengetuk pintu. 1. Masuk, kata Bond. Pintu didorong terbuka. Kemudian, patriark keluarga Chris saat ini, Robert yang merupakan seorang Guthrunker, masuk. Faktanya, keluarga Chris juga memiliki Guthrunker puncak yang sangat kuat, dan itu adalah ayah Robert, Bieber Chris, kepala keluarga Chris sebelumnya. Namun, Bieber telah mengisolasi dirinya untuk mengurangi konsumsi energi dalam tubuhnya dan mempelajari metode untuk menerobos ke alam berikutnya. Dia baru saja keluar pada hari Grandmaster Bond bangun. Kemudian, dia kembali mengasingkan diri setelah mengunjungi Grandmaster dan diinstruksikan olehnya. Bimbingan Bond membuat Bieber merasa selangkah lebih dekat dengan sebuah terobosan. Tentu saja ini masih selangkah lebih maju. Adapun berapa banyak langkah yang tersisa sebelum menembus ke puncak peringkat dewa, tidak ada yang tahu. Bahkan Grandmaster keluarga Chris, Bond, tidak mengetahuinya. Saat itu, dia telah melalui banyak kesulitan untuk menembus level ini, dan sekarang setelah 400 tahun tidur nyenyak, ingatannya sedikit kabur. Grandmaster, target pertama kita adalah Summerland, kan? Tanya Robert. Saya baru saja memeriksa informasi Summerland. Selain Mason Stephanie, Guthrunker puncak yang sekarat, tampaknya ada banyak keluarga dan sekte tersembunyi yang muncul kembali di Summerland. Kata Bond. Ya, kepala sekolah. Keluarga dan sekte tersembunyi ini tidak boleh dianggap remeh, terutama beberapa kekuatan besar, seperti keluarga Raja dan Krum. Mereka semua memiliki Guthrunker yang terlambat dan kami tidak dapat menentukan apakah ada Guthrunker puncak di antara mereka, jawab Robert. Kalau begitu jangan lakukan apapun pada Summerland untuk saat ini. Saya belum pulih ke kondisi puncak, jadi saya ingin menghindari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Informasi tentang keluarga Marrow dan keluarga Oxys akurat, bukan? Sangat akurat. Ketiga keluarga kami telah menjalankan Falconia bersama selama bertahun-tahun dan sangat mengenal satu sama lain. Kalau begitu jadikan keluarga Marrow dan keluarga Oxys sebagai bawahan kita sebelum menyerang Summerland, untuk menyatukan dunia dan membiarkan keluarga Chris bersinar kembali. Ya, Tuan Besar, atur stafnya, dan kita akan pergi ke keluarga Marrow sekarang. Ya. Bab 728. David tidak tahu bahwa ada eksistensi di luar puncak Guthrunker yang telah bangkit di dunia, dan bahkan jika Bond belum pulih ke masa jayanya, dia masih lebih kuat dari puncak Guthrunker. Kalau tidak, dia tidak akan senyaman sekarang dan masih berminat untuk masuk kelas. Sore itu, pada pesta penyambutan universitas, David mewakili para senior yang mewakili Salt River University menyampaikan pidato kepada para siswa baru sekolah tersebut. Tindakan David telah menyebar ke seluruh Salt River University, yang membuatnya menjadi orang nomor 1 di Salt River University. Tidak hanya dia terkenal di kalangan siswa tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, tetapi dia juga sangat populer di kalangan siswa baru yang baru masuk sekolah. Dengan kekuasaan dan statusnya yang semakin besar, memberikan pidato di sekolah hanyalah perkara kecil bagi David dan bukan masalah besar baginya. Dia hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata dan itu bisa membuat banyak orang di bawah berteriak memanggilnya. Inilah yang disebut efek selebriti. Usai menyampaikan pidato, David mendonasikan $200 juta kepada universitas sesuai janjinya, sekaligus meminta izin kepada Rektor Oliver. Niatnya untuk kembali ke Provinsi Salt River kali ini selesai. Dia mungkin tidak akan kembali ke Provinsi Salt River dalam waktu dekat. Dengan terbentuknya tim disiplin,
masih banyak hal yang harus dilakukan. Setelah meninggalkan kampus, hari sudah hampir malam. David menelepon Charles dan memintanya untuk bertemu. Kemudian, dia pergi ke lokasi di mana dia akan bertemu Charles. Tadi malam, David memberitahu Charles bahwa dia akan menemuinya hari ini untuk berbicara dengan dia. Sebelum pergi, David perlu memberitahu Charles sesuatu bahwa River City mempunyai tempat penting di hati David. Dia telah tinggal di sini selama beberapa tahun dan kerabat terdekatnya juga tinggal di sini. Dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi di sini. Mason ingin memalsukan kematiannya untuk memikat pasukan asing agar bertindak, sehingga Summerland pasti akan segera jatuh ke dalam kekacauan yang singkat. Charles tidak bisa membantu banyak, tapi dia bisa membantu David mengawasi River City. Dia juga harus mengakui sesuatu pada Charles. David bergegas ke lokasi yang disepakati dan menemukan bahwa itu adalah kedai kopi kelas atas. "Halo Pak, ada yang bisa saya bantu?" David melangkah ke pintu dan seorang pelayan bertanya dengan sopan. "Aku mencari Charles. Kami sudah berjanji," kata David. "Silakan ikuti saya, Tuan. Tuan Luther telah menunggu Anda." David dituntun ke pintu kamar pribadi oleh seorang pelayan. "Tuan, Tuan Luther ada di dalam." "Terima kasih. Bagaimanapun, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa meneleponku kapan saja." "Bagus." David mendorong pintu hingga terbuka dan menemukan Charles dan Sandy sedang duduk di dalam sambil mengobrol. Ketika mereka mendengar pintu terbuka, Charles dan Sandy menoleh ke arah David secara bersamaan. Dev. Charles dan Sandy menelepon secara bersamaan. Saat Sandy memandang David, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. "Charles, Sandy." David berjalan untuk duduk. Sandy segera membuatkan secangkir kopi untuk David. "Dev, kamu mau gula?" tanya Sandy. "Aku ingin beberapa," jawab David. "Oke." Sandy mulai menambahkan gula pada kopi David. "Charles, bagaimana kabar River City akhir-akhir ini?" tanya Daud. "Tidak buruk." Setelah mencontohkan keluarga Nichols, hampir tidak ada yang berani membuat masalah di sini, jawab Charles. "Charles, sebentar lagi, seluruh Summerland mungkin akan mengalami turbulensi singkat. Mengenai alasannya, saya tidak bisa mengatakannya, tapi jangan khawatir, itu tidak akan bertahan lama. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan selama periode ini, Anda dapat menghubungi saya secara langsung dan saya akan menanganinya." Bab 729, "Baiklah, David, saya mengerti," jawab Charles. Keduanya berbicara lama sekali. David pun mengungkapkan sesuatu kepada Charles. Sementara itu, Sandy sudah menunggu dengan tenang di sekitar. Setelah berpamitan dengan saudara-saudaranya, David kembali ke South River International Residence. Kemudian, dia menelepon ke Pearl. Pearl pun segera mengangkat teleponnya. "Ten, Liddell, apa pesananmu?" Suara Mutiara terdengar di telepon. "Nona Mutiara, apa kabar?" tanya Daud. "Tidak buruk. Dengan dukungan keuangan tak terbatas dan investasi yang didanai, pembangunan pusat ini berjalan lebih cepat dari rencana semula. Saya yakin tidak butuh waktu lama untuk memenuhi persyaratannya," jawab Mutiara. "Nona Pearl, serahkan pada orang lain untuk saat ini. Pulanglah dulu," ajak David. Apakah kamu merindukanku?" Mutiara yang menggoda. "Nona Mutiara, kita sedang membicarakan bisnis," kata David sambil tersenyum masam. "Kalau begitu beritahu aku mendengarkan." "Nona Pearl, mungkin akan terjadi turbulensi di Summerland dalam waktu dekat. Bukan hanya Summerland, tapi seluruh dunia perlahan akan terjerumus ke dalam kekacauan. Kamu tidak aman di luar, jadi kembalilah dulu. Abaikan hal-hal lain, untuk saat ini." "Ten, Liddell, apa yang terjadi?" "Saya juga bisa merasakan suasana di sini semakin mencekam dan mencekam. Kejahatan meningkat dan jumlah petugas polisi yang berpatroli di jalanan juga mulai meningkat," kata Pearl penasaran. "Agak ribet, kembali dulu. Aku akan mengatur detailnya nanti." "Oke, kemudian saya akan mengimplementasikan proyek ini terlebih dahulu. Saya akan kembali dalam beberapa hari." "Tidak perlu, serahkan saja pekerjaan itu kepada orang-orang di bawah. Anda bisa kembali besok."
Penundaan yang lama dapat menyebabkan komplikasi. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Tapi Tuan Liddell, apakah janjimu di bandara sebelum aku datang ke sini masih dihitung? Kaulah yang memintaku untuk kembali. David memikirkan kembali apa yang telah dia janjikan pada Pearl. Rupanya sekembalinya dari tugas itu, dia akan menghabiskan beberapa hari sendirian di sana. Memikirkan hal ini, David merasakan sakit kepala datang dibandingkan dengan Amelia. David merasa Pearl lebih sulit untuk dihadapi. Itu karena Pearl sangat membantu. Sejak berdirinya ibu kota Liga Timur, dia tidak melakukan apapun, sementara Pearl menangani semuanya. Bisa dikatakan Pearl berkontribusi paling besar dalam meningkatkan kekuatannya begitu cepat, dan juga mengapa ibu kota Liga Timur bisa seperti sekarang. Di saat yang sama, dialah yang selalu mengecewakan perusahaan dan juga paling lelah. Tanpa Celia, dia sebenarnya tidak keberatan bersama Pearl yang beberapa tahun lebih tua darinya, tapi itu tidak masalah. Ini karena Mutiara adalah keindahan terbaik dalam segala hal. Dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Hingga saat ini, dia masih belum bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah Pearl ini dengan sempurna. Tentu saja, namun, saya tidak dapat melakukannya kali ini karena ada banyak hal yang harus saya lakukan. Saya baru bisa melakukannya setelah beberapa waktu, kata David. Tidak ada jaminan yang masih dihitung. Apapun yang terjadi, kamu harus menepati janjimu dan menemaniku sendirian selama 5 hari. Tentu saja, juga, kamu harus mendengarkanku selama 5 hari ini. Anda tidak bisa mengatakan tidak pada apapun yang saya minta Anda lakukan. Tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu karena aku tidak berani. Baik, jawab David setelah memasangnya. Samar-samar dia bisa menebak apa yang akan dilakukan Pearl. Ketika dia kembali, David akan bercerita tentang Celia. Jika tidak, segala sesuatunya akan berkembang sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat mengendalikannya. Dia tidak ingin menyakiti Pearl dan dia tidak ingin menyakiti Celia. Itu kesepakatan. Itu kesepakatan. Bab 730. Setelah menutup telepon dengan Pearl, David berbaring di bel, bertanya-tanya apakah dia harus mendapatkan akta nikah dengan Celia dengan cara ini, dia juga bisa berurusan dengan wanita di sekitarnya. Namun, jika mereka seperti Selena yang mengatakan dia tidak peduli meski dia tahu dia punya pacar, segalanya menjadi sedikit lebih rumit. Mudah-mudahan Pearl tidak seperti itu. Lupakan saja, saya harus berhenti memikirkan tentang hubungan. Lebih baik pikirkan bagaimana menjaga Summerland tetap aman dan sehat dalam kekacauan yang terjadi selanjutnya. Mason masih di sana jadi dia tidak perlu khawatir tentang kekuatan alien yang bermusuhan untuk saat ini. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menugaskan tim disiplin untuk bersiap di berbagai lokasi di Summerland. Kemudian dia secara pribadi akan memimpin tim untuk menyelesaikan masalah internal Summerland, yaitu keluarga Dominic dan Star Alliance. Bagus. Setelah kedua hal ini diselesaikan, poin kemewahannya seharusnya hampir cukup untuk menembus kekuatan mentalnya keesokan harinya. David segera terbang kembali ke ibu kota. Dia tidak langsung melihat Celia bukan karena dia sedang menstruasi. Besok adalah hari di mana anggota tim disiplin akan berkumpul. Dia harus bertemu Julia terlebih dahulu dan mempelajari daftar yang dikirim oleh keluarga dan sekte besar yang tersembunyi. Dia perlu melihat orang-orang kuat apa yang telah dikirim agar lebih mudah mengelompokkannya. Keduanya membuat janji untuk bertemu di Opulence Manor. Ini akan menjadi markas tim disiplin mulai sekarang. Saat David tiba di Luxury Manor, Julia sudah tiba. David, ini daftar yang dikirim oleh tim utama. Saya telah menyelesaikannya. Totalnya ada 96 orang. 6 diantaranya berada di tengah-tengah peringkat dewa, 38 adalah peringkat naga teratas, dan 52 adalah peringkat naga terakhir. Saya juga membaginya menjadi 11 tim sesuai kekuatan sesuai keinginan. Silakan lihat dan lihat apa lagi yang perlu disesuaikan. Julia menyerahkan setumpuk dokumen kepada David dan berkata, apakah mereka sekuat itu? Tampaknya keluarga dan sekte tersembunyi ini menderita kerugian besar kali ini, kata David setelah menerima informasi tersebut. Tidak ada cara lain.
Anda mengaitkan jumlah sumber daya yang dialokasikan ke tim kunci di masa depan dengan kontribusi mereka terhadap tim disiplin. Jadi tentu saja mereka akan menanggapinya dengan serius. Mereka semua mengirimkan anggota terkuat yang mereka bisa tanpa melumpuhkan perkembangan mereka sendiri. Bagus. Bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat jika mereka tidak berkontribusi? Kakek buyutku juga berkata bahwa kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. David, apa pendapatmu tentang materi yang aku siapkan? David membalik-balik informasi itu, melihatnya sejenak, dan berkata, ya, bagus sekali. Pembagian ini juga sangat masuk akal. Saya akan mengikuti ini besok. Suatu hari kemudian, di dalam kemewahan Manor, saat ini, orang-orang yang dikirim dari semua kekuatan besar yang tersembunyi di Summerland berkumpul di sini. Ada 132 orang dan tidak kurang. 6 orang setengah jalan menuju Gatreng. Di antaranya, 2 orang tua dan 4 orang parubaya. Ketika David melihat semua orang ada di sini, dia berdiri dan berkata, karena kalian semua ada di sini, kalian harus tahu untuk apa kalian berada di sini. Mulai sekarang, Anda akan menjadi anggota tim disiplin Summerland. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya David Liddell dan saya kapten tim disiplin Summerland. Di belakang saya adalah Julia Stefani, dia adalah wakil kapten tim disiplin Summerland. Saya tidak peduli apakah Anda seorang Dragon Ranker teratas atau setengah jalan menuju Gatreng, atau mungkin Anda memiliki posisi yang sangat tinggi di keluarga atau sekte Anda. Karena kamu di sini, kamu harus mematuhi perintah.